Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah dosa yang besar, yang mana dengan dosa tersebut banyak makhluk yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya, dan bahkan itu menghilangkan keimanan kepada Allah, melenyapkan tauhid dan akidah mereka. Dan dosa tersebut tidak lain tidak bukan adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innasyirka ladzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Begitu juga dari hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambin a'zam indallah? Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jalla? Maka Nabi SAW mengatakan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ketika kalian menjadikan sekutu, bandingan untuk Allah, padahal Allah yang menciptakan kalian. An-nid di dalam bahasa Arab artinya adalah sekutu, syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesyirikan itu terbagi kepada dua. Yang pertama syirik besar, dan yang kedua adalah kesyirikan kecil. Adapun syirik besar, itu merupakan di antara dosa yang paling besar. Allah tidak akan ampunkan dosa tersebut, kecuali bagi mereka yang bertaubat kepada Allah. Karena kesyirikan besar menghapus semua amalan yang dilakukan. Dan barang siapa yang meninggal melakukan kesyirikan besar, maka mereka kekal di dalam api neraka. Wal'iyazubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah itu tidak akan ampunkan dosa orang yang melakukan kesyirikan, dan Allah akan ampunkan dosa selain daripada kesyirikan. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Karena barang siapa yang melakukan kesyirikan, berarti mereka telah berbohong, melakukan dosa besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Demikian juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Allah menyebutkan kepada Nabi, kami wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau sekiranya kalian melakukan kesyirikan, maka akan batal, lenyap, sia-sia semua amalan yang dilakukan. Wala takunanna minal khasirin. Dan kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Balillaha fa'buduhu wa kum minasyakirin. Akan tetapi beribadalah kalian kepada Allah, dan jadilah kalian orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Dan hakikat daripada kesyirikan besar adalah ketika manusia menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jal, atau syarikat bagi Allah di dalam rububiyah atau uluhiyah atau di dalam sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan ini kadang bisa tampak secara zahir, seperti orang yang beribadah kepada patung, mereka yang berdoa kepada ahli kubur, atau meminta didoakan kepada penduduk kubur atau kepada patung, atau mereka yang minta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal, atau orang yang tidak ada, atau orang yang menyembelih untuk selain Allah, salat untuk selain Allah, atau sujud untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu semua merupakan di antara bentuk contoh kesyirikan yang nyata. Begitu juga kesyirikan yang besar ini bisa jadi tersembunyi. Seperti misalnya orang yang tidak lagi bersandar kepada Allah, tawakal mereka sudah mulai kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian begitu juga dengan kesyirikan dan kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang munafikun. Atau bagi mereka yang menganggap ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, atau ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, atau ada orang yang berkeyakinan boleh diselewengkan dan disimpangkan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Atau juga boleh ditaati dengan ketaatan yang mutlak kecuali selain Allah. Atau mereka mencintai makhluk yang mana kecintaan tersebut menyebabkan mereka mengilahkan atau menyekutukan mereka dengan Allah Azza wa Jal. Itu semua termasuk dalam kategori kesyirikan secara tersembunyi. Dan kedua-duanya merupakan di antara perkara yang berbahaya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, nusukku atau sembelihanku atau semua ibadahku, hidup dan matiku semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah. Tidak akan ada syirikan untuk Allah Azza wa Jalla. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Untuk itulah aku diperintahkan dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar."
siapapun yang menyembah, berdoa, beribadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, la burhana lahu bih. Mereka tidak ada alasan untuk beribadah kepada selain Allah. Mereka mesti beribadah kepada Allah. Makanya Allah menyebutkan la burhanalah. Orang yang beribadah kepada selain Allah tidak ada alasannya, tidak ada hujahnya. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, dan mereka nanti akan dihisab di sisi Allah Azza wa Jal. Innahu la yuflihul kafirun. Dan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufar, orang-orang yang mensyirikatkan Allah, mereka tidak akan pernah beruntung untuk selama-lamanya. Kita bermohon kepada Allah Azza wa Jal agar terhindar dari kesyirikan yang nyata ataupun yang tersembunyi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.